Apa itu Fatum Brutum dan apa itu Amor Fati? Kenapa konsep-konsep ini masih begitu relevan hingga saat ini? Kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Terkadang kita merasa bahwa semua yang telah kita rencanakan runtuh dalam sekejap, seperti badai yang datang tanpa peringatan. Fatum Brutum yang berarti nasib buta mengajarkan bahwa ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Namun, Amor Fati, sebuah gagasan dari Friedrich Nietzsche, memberikan kita alat untuk menghadapi itu semua, mencintai takdir kita apapun bentuknya. Tapi kenapa kita harus peduli? Karena di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam tuntutan, harapan, dan perubahan yang tak terduga. Tekanan untuk sukses hanyalah salah satu aspek. Lebih dari itu, kita juga menghadapi berbagai kondisi dan situasi dalam diri kita. Rasa takut, keraguan, kehilangan, atau bahkan kebingungan tentang arah hidup. Konsep-konsep ini adalah kunci untuk memahami bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan keberanian. Bukan hanya dalam menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam menerima diri sendiri, menemukan makna, dan bertahan di tengah ketidakpastian. Siapa yang pertama kali memperkenalkan konsep ini? Untuk menjawabnya, kita perlu mundur ke masa Yunani kuno. Ketika filsafat pertama kali berkembang, Fatum Brutum sebenarnya adalah ide yang berasal dari mitologi Yunani, di mana takdir dianggap sebagai kekuatan yang bahkan para dewa tidak bisa kendalikan. Ini adalah pengingat bahwa kehidupan manusia selalu terikat oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali mereka. Sementara itu, Amor Fati adalah gagasan yang dipopulerkan oleh Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman abad ke-19. Nietzsche percaya bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita harus belajar mencintai semua yang terjadi pada diri kita, baik ataupun buruk. Kapan konsep ini relevan? Jawabannya sederhana, kapan saja, dari masa lampau ketika manusia bergulat dengan perang dan bencana alam, hingga saat ini ketika kita menghadapi tantangan modern seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan revolusi teknologi. Konsep ini selalu relevan. Di mana kita melihatnya terjadi di setiap aspek kehidupan. Ambillah contoh seorang petani yang bergantung pada hujan untuk panennya. Jika musim hujan tidak datang tepat waktu, dia harus menerima nasib dan mencari cara untuk bertahan hidup. Atau seorang pelajar yang gagal masuk universitas impiannya, tetapi justru menemukan jalan hidup baru yang lebih bermakna. Dengan kata lain, apa itu Fatum Brutum? Secara sederhana, ini merujuk pada takdir yang tak terelakkan, peristiwa dalam hidup yang terjadi di luar kendali dan kehendak kita. Mengapa konsep ini begitu penting? Karena dengan memahaminya, kita menyadari bahwa tidak semua hal yang terjadi merupakan akibat langsung dari tindakan kita. Sebagai contoh, seorang anak yang terlahir dalam keluarga kurang mampu tidak memiliki kendali atas keadaan tersebut. Situasi ini merupakan bagian dari Fatum Brutum. Bagaimana kita bisa meresponnya? Disinilah banyak orang terjebak. Beberapa memilih untuk menyerah dan merasa bahwa hidup tidak adil. Tetapi filsuf seperti Kierkegaard dan Arthur Schopenhauer mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan nasib, kita bisa mengendalikan cara kita meresponnya. Sebagai contoh, bayangkan seorang atlet yang mengalami cedera parah sebelum kompetisi besar. Dia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa cedera itu telah terjadi, tetapi dia bisa memilih apakah akan terpuruk atau melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk menginspirasi orang lain dengan semangatnya. Jika Fatum Brutum mengajarkan kita untuk menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, maka Amor Fati melangkah jauh melampaui sekedar penerimaan. Ini bukan tentang menyerah atau hidup apatis tanpa arah, melainkan tentang mengubah cara kita memandang hidup. Bukan sekedar terima nasib, tapi merayakan nasib, apapun bentuknya, baik itu bahagia, sedih, gagal, ataupun berhasil. Semua itu adalah bagian dari perjalanan kita yang unik dan bermakna.
Konsep ini digagas oleh Friedrich Nietzsche yang percaya bahwa orang yang benar-benar besar adalah mereka yang tidak hanya menerima apa yang terjadi dalam hidup mereka, tetapi juga mencintainya, bahkan jika itu menyakitkan. Dengan amor fati, kita belajar untuk melihat setiap kejadian, termasuk yang menyakitkan sekalipun, sebagai sesuatu yang berharga. Kenapa ini penting? Karena amor fati bukan ajakan untuk hidup stagnan atau pasrah pada keadaan. Sebaliknya, ini adalah sebuah kekuatan transformatif. Ketika kita mencintai takdir, kita berhenti berjuang melawan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita membebaskan diri dari penderitaan emosional yang muncul karena kita terus-terusan menyesali masa lalu atau takut menghadapi masa depan. Alih-alih terjebak dalam frustasi, kita diajak untuk memandang hidup dengan optimisme, menerima tantangan, dan menemukan makna di balik setiap rintangan. Namun, amor fati tidak pernah berarti hidup tanpa tujuan atau ambisi. Mencintai takdir tidak berarti kita hanya duduk diam dan menerima segalanya tanpa usaha. Justru sebaliknya, amor fati adalah tentang menyelami hidup sepenuhnya, menyadari bahwa apapun yang terjadi adalah bahan bakar untuk pertumbuhan diri. Setiap kegagalan, kesalahan, ataupun kehilangan adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih baik. Amor fati bukan tentang menerima keadaan begitu saja dan hidup tanpa arah. Ini adalah sikap yang sangat proaktif terhadap hidup. Ketika kita mencintai takdir, kita bukan hanya berdamai dengan apa yang terjadi, tetapi juga menggunakan setiap pengalaman untuk membentuk versi terbaik dari diri kita. Bayangkan seorang pengusaha yang kehilangan segalanya karena bisnisnya bangkrut. Jika dia hanya menerima nasib, dia mungkin berhenti berusaha dan hidup dalam keputusasaan. Tapi jika dia mempraktikkan amor fati, dia akan melihat kebangkrutan itu sebagai peluang untuk memulai dari awal dengan cara yang lebih baik, dengan pelajaran yang sudah ia pelajari dari kegagalan sebelumnya. Bayangkan pula bagaimana seorang lulusan baru yang telah mengirimkan ratusan lamaran pekerjaan tetapi belum mendapatkan panggilan wawancara. Awalnya perasaan kecewa dan frustasi tentu saja muncul. Namun jika ia menerapkan amor fati, ia akan melihat situasi ini bukan sebagai kegagalan total, tetapi sebagai kesempatan untuk mengevaluasi dirinya. Mungkin dia menyadari bahwa ada kekurangan dalam dirinya yang perlu diperbaiki, atau bahwa ia bisa menggunakan waktu luangnya untuk belajar keterampilan baru yang lebih relevan dengan pasar kerja. Dengan mencintai proses ini, ia tidak hanya menjadi lebih siap untuk pekerjaan impiannya, tetapi juga menemukan jalur baru yang mungkin lebih sesuai dengan bakat dan minatnya. Alih-alih merasa nasib buruk karena belum diterima kerja, ia bisa berpikir ini adalah cara hidup memberiku waktu untuk mempersiapkan diri menjadi lebih baik. Dengan begitu, proses pencarian kerja berubah dari beban menjadi peluang untuk berkembang. Kemudian bagaimana kondisi politik dan sosial yang tidak stabil seringkali membuat orang merasa kehilangan arah. Contohnya saja, ketika kebijakan pemerintah terasa tidak adil, banyak yang merasa putus asa. Tetapi amor fati hadir untuk mengajarkan kita untuk mengambil sikap aktif daripada hanya mengeluh. Seorang pemuda yang merasa kecewa dengan kondisi politik dapat mengubah rasa frustasinya menjadi motivasi untuk bertindak. Daripada terjebak dalam sikap apatis dan berpikir saya tidak bisa berbuat apa-apa, ia bisa melihatnya sebagai peluang untuk berkata, saya mungkin tidak bisa mengubah segalanya, tetapi saya bisa mulai dari langkah kecil demi keadilan. Dengan bergabung dalam komunitas atau gerakan sosial yang berfokus pada perubahan positif, ia dapat menyalurkan energi tersebut ke arah yang lebih bermanfaat. Dengan demikian, rasa ketidakpuasan tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi kekuatan untuk menciptakan perubahan di sekitarnya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Fatum Brutum dan Amor Fati? Hidup memang penuh dengan ketidakpastian, dan ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi dengan belajar mencintai takdir, kita bisa menemukan kebebasan sejati. Amor Fati bukan berarti kita menyerah pada keadaan dan menerima semuanya begitu saja tanpa usaha. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk hidup dengan keberanian, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan menggunakan semua pengalaman baik maupun buruk sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan.
Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan melawan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dengan memahami fatum brutum, kita belajar menerima kenyataan. Dengan menghidupi amor fati, kita belajar mencintai kehidupan kita sepenuhnya apapun yang terjadi. Takdir terkadang memang tidak bisa berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, takdir selalu bisa kita perindah. Jadi, mulailah sekarang, jadikan setiap momen bahkan yang paling sulit sebagai bagian dari cerita yang indah.